Kercu besar dari sini dan video ini saya akan bahas inilah bukti bahwa Zoro benar-benar akan melawan sang bencana King. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton film sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise di Level Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah kali ini kita akan bahas mengenai Babang Joro-Joro nih, yang menjadi banyak sekali meme-nya setelah melewati chapter-chapter terbaru, yaitu setelah dia berubah menjadi mumi. Apalagi ketika Sanji pakai Zoro buat mukul orang. Gimana tuh rasanya swordsman being sword anjay. Dia seorang pendekar tapi dijadiin pedang sama Sanji ini. Bener-bener keterlaluan fans smoke Sanji. Lalu setelah Zoro diserahkan ke Chopper untuk disembuhkan, banyak banget nih yang nanya, "Bang, kira-kira Zoro bakal lawan siapa nih kalau udah sembuh dan yang lain-lain lah." Di sini mari kita bahas dulu alasan-alasan bahwa tidak lain lawan dari Zoro ini akan kembali ke prediksi kita semua. Prediksi semua orang tentang lawan yang sangat cocok untuk Babang Joro-Joro ini, yaitu melawan sang komandan Yonko utama alias bencana King the Wildfire. Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu nih di pihak musuh alias King dan Queen. Dimana saya akan bahas bahwa hubungan mereka ini sejak awal sudah dipasangkan sekali sama seperti hubungan antara Zoro dengan Sanji. Dimana sejak awal sudah diperlihatkan sangat jelas sekali bahwa hubungan King dan Queen ini ya seperti duo lah. Walaupun sebenarnya bencana ini kan ada 3, Jack, Queen, dan King, tapi dia ini seakan-akan berada di jarak yang jauh sekali dengan kedua orang itu, alias Jack ini. Ya walaupun dari usia memang sebenarnya sangat jauh sekali sih, karena toh waktu insiden 20 tahun yang lalu, ketika Oden ini dibunuh, Jack dikatakan masih berusia 8 tahun. Jadi sudah kebayangkan dia masih kecil sekali, saat ini dia seharusnya seumuran dengan Yamato. Tapi dari jabatannya bisa dibilang mereka ini sama-sama seorang All-Star atau bencana. Satu yang jelas adalah ketika mereka saling berbicara satu sama lain, di mana mereka tidak menganggap Jack ini sebagai seorang yang setara dengan mereka lah, alias sebagai bocah biasa saja. Lalu kita pun melihat ketika mereka menjaga Momonosuke, di mana King di sisi satunya dan Queen di sisi yang lainnya. Lagi-lagi Jack lah yang tersisa sendiri yang terpisah dari kedua bencana ini. Jadi sekarang jelas dari sini kedua orang ini memang sepasang banget lah, beda dengan Jack. Dan ketika perang baru saja dimulai, mereka ini ditunjukkan lagi sedang bersama-sama sebagai pasangan. Bahkan mereka ini saling berselisih juga seperti biasa satu sama lain lah, ya persis seperti Zoro dan juga Sanji. Lagi-lagi paralel yang sangat persis juga antara King Queen dengan Zoro juga Sanji ini. Serta yang menarik juga adalah mereka diperlihatkan perubahan dari wujud Zoannya bersamaan lagi di Onigashima. Jadi dari situ saja sudah dibuat sangat serius pola yang dibuat oleh Oda Sensei ini, di mana di keduanya dibuat berpasangan seperti itu. Selalu King dan Queen, bukan King dengan Jack atau Queen dengan Jack. Lalu pada saat itu juga datanglah Marco yang menahan keduanya secara bersamaan. Oda lagi-lagi membuat panel yang bersamaan di antara kedua orang ini. Ya walaupun setelah diserang oleh Marco, mereka pun terpisah dan tidak diperlihatkan lagi bersamaan dalam waktu yang sama. Karena hanya terlihatlah Marco yang masih sibuk melawan King dan juga Queen yang sendiri fokus terhadap Chopper. Jadi dari semua faktor yang sudah saya katakan barusan, dapat dikatakan bahwa Oda ini benar-benar ingin menggabungkan Queen dan King ini bersama-sama. Tidak ada dua pasangan komandan Yonko yang dibuat berpasangan seperti mereka berdua di bajak laut lain. Contoh saja lah seperti kata Kuri dengan Smoothie, tidak ada chemistry di antara keduanya. Lalu contoh lain di bajak laut Shirohige dahulu antara Marco dengan S juga tidak seperti pasangan lah. Mereka hanya seperti rekanan biasa saja, tidak berpasangan seperti King dan juga Queen. Ya apalagi jika dua bajak laut lainnya lah seperti Shanks dan juga Kurohige. Lalu dengan sudah fixnya bahwa Sanji ini yang akan mengurus si dinosaurus endut alias Queen, tersisalah Marco yang akan melawan King ini saat ini. Sejujurnya ketika Sanji versus Queen aja sudah diprediksi sejak lama sekali, yang tidak menjadi hal spesial lah karena ini sudah prediksi semua orang juga.
Sanji akan melawan Queen. Ya walaupun sebenarnya saya senang juga jika Chopper bisa menunjukkan kemampuan penuhnya saat melawan Queen. Tapi oke lah, mungkin Chopper ini memang belum saatnya untuk dapat mengalahkan seorang komandan Yonkou. Dengan itu, tinggal Marco lah yang tersisa untuk melawan King yang masih berlanjut sampai saat ini. Yang saya sendiri sebenarnya banyak sekali kesamaan antara Marco versus King ini yang pernah saya bahas juga sangat lengkap sekali di satu video khusus di antara kesamaan keduanya. Yang akhirnya ya terjadi sih, tapi kita tidak tahu apakah ini akan menjadi pertarungan all out atau match up yang sudah permanen oleh Oda Sensei. Tapi dari match up yang dia sudah melawan sejauh ini, sepertinya akan ada terjadi substitusi seperti Chopper yang berikan substitusinya kepada Sanji. Dan dengan itu, bukankah sangat pas juga nih, Zoro yang dibawa dari rooftop ke bawah untuk disembuhkan. Mungkin combo dari penyembuhan Chopper dan juga Marco ini akan memulihkan luka Zoro dengan sangat cepat. Yang kita pun tahulah ketika Zoro sudah sedikit saja sembuh, pasti dia akan kembali bertarung lagi dan tidak peduli apakah tubuhnya sudah benar-benar pulih atau belum. Nah makanya pasangan ini akan benar-benar terjadi dengan sangat baik. King dengan Queen dan Sanji dengan Zoro. Ada kekuatan Zoro dan Sanji yang sudah terjadi dari lama pun akhirnya akan dilihatkan lagi di arc ini. Dimana jauh sekali ketika mereka berdua ini bertarung dengan musuh yang sama. Contoh di arc Whole Cake Island mereka berdua ini terpisah. Lalu di Pulau Zou juga bahkan Zoro belum sempat ketemu dengan Sanji. Dan di Dressrosa mereka juga sama-sama terpisah untuk menolong timnya satu sama lain. Lalu sebelumnya ketika di Punk Hazard tidak ada pertarungan yang epik lah di antara keduanya, di mana Zoro hanya melawan orang lemah seperti Monet dan Sanji lawan Vergo. Ya ini sebenarnya jauh sekali sih kita melihat untuk kemampuannya. Mungkin yang mirip sedikit setelah timeskip ini hanyalah di Fishman Island yang lagi-lagi tidak terlihat power levelnya karena Fishman yang ada di sana benar-benar tidak ada yang kuat sama sekali dibandingkan bajak laut topi jerami. Ingat di sini sebenarnya saya tidak berbicara masalah kekuatan alias power scaling di antara keduanya. Tidak peduli antara King dan Queen ini siapa yang lebih kuat, tidak peduli juga bagaimana antara Sanji dan Zoro ini seperti apa. Mereka adalah pasangan dengan pasangan yang saya katakan sejak awal, King dengan Queen, dan polanya pun sangat persis di antara pasangan-pasangan dari Zoro dan Sanji di arc yang sebelumnya. Mereka adalah dua orang yang sangat normal, yang kalem alias King ini mempunyai pedang juga. Mereka saling berselisih juga dan mengejek satu sama lain. Sini kita lihat King dengan Queen lah. Lalu sebelumnya juga kasus yang sama adalah ketika Jabra dengan Kaku. Keduanya pun dua orang yang sangat normal. Kaku pun dia punya pedang dan mereka saling mengejek satu sama lain. Serta untuk Mr. 1 dan Mr. 2 pun sama. Keduanya setara dan salah satunya adalah pedang ya sebenarnya pedang secara literally. Karena Mr. 1 ini memakan buah iblis besi alias ya buah iblis pedang lah. Keduanya pun bahkan saling mengejek dan bertarung satu sama lain. Jadi bukankah pola itu berhubungan sekali dengan apa yang terjadi saat ini, Zoro dan juga Sanji. Serta hubungannya pun sangat baik bukan di antara keduanya itu. Queen yang mengenal Vin Smoke Judge, ayah dari Sanji ini dengan rambut blonde yang sangat mirip, akan menjadi lawan yang sangat baik untuk Sanji ini. Serta Zoro yang bisa memotong api pun sebelumnya dia akan melawan King Sang Api juga. Lagi-lagi bukankah itu kebetulan yang terlalu kebetulan? Loh. Mungkin banyak fans dari masing-masingnya akan berkata, lah bang, Sanji nggak akan bisa setara dengan Zoro dong. Ya sejujurnya lagi-lagi kalau masalah kekuatan, saya tidak berkata jika mereka ini setara karena memang tidak bisa dibandingkan lah. Zoro ini dari awalnya aja Oda udah buat kesetaraannya sama dengan Luffy, bukan dengan krunya yang lain. Yang udah saya bahas dengan lengkap tentang trio monster di video inilah. Jadi untuk yang bahas power scaling mending ke video lain lagi, bukan di video ini. Tapi lagi-lagi kita tidak membicarakan masalah kekuatan di video ini. Melainkan di sini saya hanya berkata pola yang sudah Oda buat tentang pasangan-pasangan itu. Dan buat yang nanya juga nih, lah bang kan Zoro udah berperan di atas sana, masa lawan karakter lain lagi sih? Yap, ini sejujurnya saya pun sangat setuju. Dan saya pun sudah merasa cukup dengan peran Zoro di puncak Onigashima ini yang menahan serangan terhebat sejauh ini di serial One Piece, yaitu Hakai dari kedua orang Yonkou yang sebenarnya bisa membuat instant death lah untuk kelima supernova yang ada di sana. Tapi di sini Zoro dapat menahannya sebentar saja yang hasilnya terluka sangat parah. Tapi yang dia dapat adalah semua orang tidak ada yang mati karena serangan tersebut. Plus dia pun masih bisa melukai Kaido dengan asuranya. Tapi pola yang saya sebutkan barusan ini terlalu mantap sih jika disebut sebagai kebetulan dan Zoro akhirnya tidak akan melawan King ini.
Jadi jika Zoro masih berperan, bukankah fans Babang Zoro akan semakin senang ya? Nah, di sini saya menemukan fakta menarik nih. Jika kita kembali ke meme awal yang saya katakan terkait Zoro dengan muminya, coba kita lihat di chapter 1016 lalu, di mana papan catur yang dipegang oleh si Pinol ini sudah berubah bukan dibandingkan sebelumnya. Di mana di sini kita melihat titik putih atau pion putih dalam kondisi yang sangat aneh itu, alias berbentuk seperti salib lah, di mana mereka dikelilingi oleh pion-pion hitam. Coba jika kita perhatikan lebih dalam lagi, bentuknya mirip seperti apa ya? Coba kita perhatikan dan boom, benar sekali bentuknya mirip seperti mumi dari Zoro. Mungkin Oda sengaja membuat Zoro seperti ini untuk menyelamatkan perang Onigashima ini dan membantai pion-pion hitam. Anjay, udah kayak fans Babang Zoro banget belum nih? Bikin cocok logi yang maksa banget. Nah, sekian intermezzo ngaco dari Devil Nomi. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Apakah Zoro akan kembali melawan King atau udah aja lah peran Zoro ini cukup sampai jadi mumi saja? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.